Salam jumpa lagi bersama dengan saya Cahyadi Immanuel. Pada hari ini, saya akan menjelaskan pentingnya pembelajaran via multimedia. Mengapa via pembelajaran harus menggunakan multimedia? Yang pertama, karena proses belajar mengajar akan lebih mudah. Daya tangkap peserta didik akan menjadi lebih mudah dengan menggunakan multimedia. Juga efisiensi waktu pada proses belajar mengajar dan memudahkan pendidik dalam penyampaian materi-materi. Namun, kendala-kendala yang dialami pada proses pembelajaran tanpa multimedia, seperti yang kita ketahui, peserta didik akan lebih cepat bosan. Lalu daya tangkap mereka hanya 10% jika proses pembelajaran digunakan atau diterapkan dengan cara lisan. Juga daya tangkap peserta didik akan berpengaruh pada kondisi psikologi pendidik. Misalnya saja, seorang guru yang sedang stres, apabila mengajar murid-muridnya, tentu murid-muridnya akan susah menangkap apabila gurunya pun sedang stres dan tidak mengajar dengan baik. Pendidik yang berhalangan. Multimedia yang dapat kita gunakan yaitu media teks, gambar, suara, video, maupun animasi. Berikut contoh media teks yang kita ketahui pada metode-metode pembelajaran di sekolah-sekolah ataupun dalam rumah pendidikan, biasanya menggunakan buku atau majalah. Ini salah satu contoh media teks dalam penyampaian materi atau media pembelajaran. Yang kedua, media gambar. Seperti contoh berikut, misalnya seorang guru ingin menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia, maka guru harus mencari gambar atau menggambarkan sendiri bagaimana bentuk dan wujud daripada sistem pencernaan manusia itu sendiri. Maka dari itu, kelebihan dari multimedia adalah sangat membantu para pendidik untuk mengajarkan kepada peserta didik mereka untuk mendidik atau mengajarkan sebuah materi dengan lebih mudah. Berikut adalah contoh multimedia pada pembelajaran. Ini adalah contoh pembelajaran menggunakan animasi, di mana seorang guru biologi menjelaskan kepada murid-muridnya bagaimana sistem pencernaan manusia. Mulai dari makanan masuk, mulai dari kita masuk ke tenggorokan, lalu makanan tersebut diolah dalam lambung, dihancurkan oleh asam lambung, lalu makanan tersebut akan disalurkan atau dibawa masuk ke dalam usus, dan di dalam usus bagaimana makanan tersebut diolah, dihancurkan, dan melalui usus besar, usus kecil, usus halus, dan nanti sampai pada akhirnya makanan tersebut sampai ke anus dan dibuang keluar. Menggunakan metode pembelajaran ini, menggunakan multimedia, akan lebih memudahkan pendidik untuk mendidik anak-anaknya, karena guru tidak perlu lagi capek-capek melukis, menggambar, dan gambarnya pun sudah sangat jelas. Kan tidak mungkin seorang guru harus memanggil mayat atau membelah tubuh seseorang untuk menjelaskan skema makanan tersebut. Itulah keuntungan dan keunggulan multimedia dalam sistem pembelajaran. Terima kasih.